Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Bisnis 6A akan mempresentasikan materi kami tentang gudang penyimpanan barang berbahaya dan lokasi gudang. Adapun pemaparan materi kami bersumber dari mata kuliah Manajemen Pergudangan dengan dosen pengampu Ibu Nursia, SE MSc. Baiklah, sebelum memaparkan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Tessa Veronica Napitpulu dengan NIM 2005171060. Saya Rani Teresia Bruginting dengan NIM 2005171003. Saya Cindy Emia dengan NIM 20051711025. Saya Eva Marganda dengan NIM 20051717082. Saya Berlika Berlian Saryon Sirait dengan NIM 20051171051. Saya Dinda Yuwardani dengan NIM 20051711038. Nama saya Indra Madani, NIM 2005171036. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian gudang. Jika dilihat dari perspektif sederhana, gudang adalah ruang yang dibangun dengan tujuan untuk penyimpanan berbagai macam barang. Sedangkan, jika dalam perspektif ekonomi, pengertiannya cukup luas dan tidak hanya untuk tempat penyimpanan saja. Dalam sisi bisnis, pengertian gudang adalah sebuah ruang penyimpanan barang dagang sebelum didistribusikan kepada konsumen maupun distributor lainnya. Jadi, dalam kepentingan bisnis, gudang berguna untuk memfasilitasi lokasi penyaluran barang. Bisa juga membawa barang mentah hingga barang jadi yang nantinya akan sampai ke tangan pengguna. Gudang adalah ruang penyimpanan yang wajib dimiliki oleh bisnis yang bergerak pada bidang produksi hingga industri. Fungsinya sendiri pasti akan membantu berjalannya bisnis dengan baik. Keberadaan gudang ini tidak bisa terlepas dari adanya perdagangan dan bisa dikatakan sebagai tempat yang krusial. Meskipun keberadaannya sangat penting dan harus ada, bukan berarti gudang yang dimiliki harus luas dan besar. Gudang penyimpanan produk berbahaya. Jadi, gudang tempat penyimpanan produk berbahaya adalah suatu tempat menyimpan barang, di mana barang yang disimpan tidak dapat disimpan sembarangan, karena apabila salah satu barang berbahaya bereaksi atau tercampur dengan barang lainnya, maka akan dapat menimbulkan kecelakaan, seperti terjadinya reaksi antar barang yang berbahaya yang menyebabkan kebakaran atau ledakan, dan hal tersebut dapat mengganggu aktivitas dalam gudang. Untuk menghilangkan hal yang tidak diinginkan, petugas gudang dapat mengecek material barang yang masuk ke gudang dan tentukan tempat penyimpanan khusus bagi barang yang beresiko terbakar ataupun bocor sesuai dengan peraturan POS-H. Pihak pengelola fasilitas gudang juga dapat menggunakan merikode untuk memisahkan area barang berbahaya dengan barang yang tidak berbahaya untuk mencegah kontak dan meminimalisir kesalahan peletakan. Selain merikode, penempatan papan tanda dilarang merokok juga dapat dipasang di sekitar area berbahaya, disertai dengan penyediaan apar atau alat pemadam api di beberapa titik area, serta memaksimalkan pelatihan yang menjunjung kedisiplinan karyawan untuk selalu mengikuti protokol keselamatan. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur penyimpanan untuk barang berbahaya. Salah satu dari jenis barang berbahaya adalah bahan kimia yang memiliki standar penyimpanan tersendiri yang menyebabkan kerusakan pada lingkungan dan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Nah, berikut prosedur penyimpanan untuk barang berbahaya. Yang pertama, area gudang yang secara khusus untuk menyimpan bahan kimia harus sesuai standar yang ditentukan, terhindar dari pengaruh alam, dan dilengkapi dengan sistem menilai secara sirkulasi udara yang baik. Yang kedua, seluruh ruangan senantiasa selalu terjaga dan pada posisi aman. Yang ketiga, dapat terhindar dari gangguan binatang seperti tikus, rayap, dan binatang kecil lainnya. Yang keempat, aman dari potensi terjadinya bencana. Yang kelima, mempertimbangkan pengaturan dan tata letak bahan kimia, di antaranya yang pertama, untuk bahan kimia harus dikelompokkan untuk menghindari bahan reaktivitas. Yang kedua, untuk menghindar terjadinya kerusakan yang diakibatkan robohnya tempat penyimpanan, maka dilakukan penyusunan sesuai aturan dengan tidak melebihi batas maksimal. Yang ketiga, untuk memudahkan kegiatan infeksi, maka lorong-lorong gudang harus terbebas dan tidak terhalang oleh benda atau barang lain. Selanjutnya adalah syarat penyimpanan barang berbahaya.
Penyimpanan barang berbahaya harus mengikuti prosedur dan selalu meninjau dari tingkat kebahayaan, terutama unsur senyawa ataupun unsur kimia. Yang kedua, hindari penyimpanan bahan kimia berupa cairan tanpa dilengkapi tanda pengaman tambahan. Yang ketiga, gudang penyimpanan bahan kimia harus terhindar dari panas, berventilasi, dan tingkat penerangan yang baik. Gudang sebaiknya berlokasi terpisah dari bangunan-bangunan penting lainnya, seperti kantor, ruang belajar, dan ruang rapat. Lokasi gudang sebaiknya dekat dari laboratorium. Laboratorium yang membutuhkan dengan luas gudang memudahkan untuk penataan bahan kimia menurut sifat dan karakteristiknya, dilengkapi dengan lemari dan rak-rak penyimpanan yang sesuai dengan ketentuan MSDM dan Safety Storage of Chemical. Syarat berikutnya adalah dapat meminimalisir aktivitas kegiatan di area yang banyak tersimpan bahan kimia. Yang kelima, menerapkan metode FIFO untuk tetap menjaga kualitas bahan kimia yang tersimpan di gudang. Terakhir, semua bahan kimia yang tersimpan harus diperiksa secara berkala. Ini untuk menghindari kadaluarsa, kerusakan, dan bercampur. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lokasi gudang. Tempat penyimpanan sangat berperan besar dalam perdagangan. Juga ditentukan oleh ketepatan kita dalam memilih lokasi gudang tersebut. Bangunan berupa tempat kosong ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat penyortiran, pengolahan, proses pengemasan, serta pendistribusian barang. Ketersediaan stok secara tepat akan menjaga kualitas barang tersebut. Lokasi warehouse atau gudang yang tepat menentukan seberapa besar biaya keluar dan keuntungan yang akan kita terima. Apabila tempat penyimpanan tersebut semakin banyak, maka akan semakin banyak juga biaya operasional yang kita keluarkan, tetapi barang tersebut bisa cepat sampai ke tangan konsumen. Untuk itu diperlukan penyesuaian jumlah serta jarak gudang di dalam anggaran perusahaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menentukan penempatan ruang penyimpanan dapat menggunakan beberapa faktor demi menekan biaya operasional perusahaan. Nah, yang pertama, ada faktor eksternal. Stabilitas lingkungan bisa menjadi faktor penentu keamanan dan kelancaran operasional serta terhindar dari tempat yang rawan bencana. Kita harus mempelajari pemetaan wilayah industri sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah sekitarnya. Yang kedua ada pertimbangan berbagai biaya. Harga sewa bangunan harus disesuaikan dengan anggaran yang sudah disediakan. Semakin tinggi harga biasanya menentukan tingkat kestrategisan sebuah lokasi. Standar upah bagi pekerja sekitar area tersebut perlu diperhatikan selain strategi atau tidaknya suatu lokasi. Yang ketiga ada kualitas infrastruktur. Pilih tempat yang dapat dijangkau keberadaannya oleh sarana transportasi dengan mempertimbangkan beberapa hal, misalnya lebar jalan, kelas jalan, serta kekuatan menahan beban, sebaiknya dekat dengan lokasi transit seperti pelabuhan dan bandara. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya 4. Jarak dengan pasar. Pasar mengacu pada ketersediaan demand atau permintaan dari konsumen. Hal ini akan membantu mobilisasi produk kepada pelanggan secara cepat dan mudah. Selain itu, kita juga dapat menentukan lokasi dekat dengan pemasok guna mendapatkan bahan baku. Beberapa hal lain bisa penentu dalam menentukan lokasi seperti keadaan geografis, kerawanan terjadinya bencana, tingginya tempat, dan lain-lain. Kondisi geografis adalah kondisi atau keadaan suatu wilayah dengan dilihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Sedangkan pengertian kerawanan bencana dalam penelitian ini adalah sifat atau karakteristik dasar dari daerah atau wilayah yang tergolong rentan atau mudah mengalami suatu proses alami yang berpeluang untuk menimbulkan bencana. Selanjutnya, ketinggian tempat adalah ketinggian dari pertukaran air laut atau elevasi.